Ada yang hitam nomor 16 ya. Bermacam-macam ukurannya. Bermacam-macam ukurannya. Nah, ini kebetulan saya dapat di pabrik. Cuma waktu meriksa di ruang operasi sudah steril, megang handphonenya biar sakit deh. Maksudnya? Kalau lalu ada, lalu dosa. Pak, kalau kita mau cek darah itu Pak, yang nanya kayak gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau seumpamanya kita mau tahu kesehatan kita ini, masa Ari segini tuh nggak tahu golongan darah toh Pak? udah tahu. Golongannya oke banget. Oh itu rantungan. Makanya Gini kalau loh Pak. oke banget, kalau Bagi-bagi, Pak. kalau A ki akeh. Ya podo AB kabeh. ki angel banget. Oh itu kan AB kan cuma AB Pak. Ya. Kalau OI kok murah? Ya. Kurang aja. Kembali ke kembali ke infus. Kembali ke infus. Ini cara untuk mengisi cairan yang ada di infus masuk ke ini ya. Yang pertama kita buka ininya dulu, tutupnya ini, buka tutupnya. Kemudian akan ini buka juga, karena ini sudah terbuka ya. Nah, sudah dibuka. Ini ada lubang di tengah ini. Kita bersihkan. Saya suka yang ngerti dulu. Ya. biasa Sebelum ditusuk, kita harus klem dulu, ya. Diklem ini, ditarik ke bawah. Terus kemudian kita isi. Ya. Separuh aja, tidak boleh maksimal separuh. Kemudian kita alirkan. Kita alirkan ya. Kalau seperti ini bisa. Nah, nanti dia akan masuk nanti dijajarkan dengan sini. Oh iya. Itu malam. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini dilem. Atau mau ditaruh di bawah begini biar ngalir ya. Oleh-oleh. Jajaknya di sini Pak dia. Nanti bangsa. Nggak apa-apa lah Ya, Pak. memang harus netes. Mahal-mahal. Karena ini bocor. Udah bagus. Enggak apa-apa. Ya kan nggak mungkin kan bocorin terus di rumah sakit udah cerita bohong. Bocor gitu kan. Sudah, ini sudah siap ya. Sama ya tadi kita awali nanti ada Pakai dana pen pakai cat. Ada interaksi ya, ada interaksi. Ya kalau nanti kita mulai nanti Emang sih. kita baca verifikasi ordernya seperti apa, kita verifikasi seperti apa. Oh ini dia sini dia. Klaim sampai sini jangan dibuka. Nanti kalau dibuka nanti kertas-kertas. Ya. Ini tuh yang dipasang di mana? Ya. Yang di Di sana. hidung, di mata. Astagfirullah. Biar kita dulu nanti kalau sudah nyatakan bagaimana dipakainya ini dipakai apa enggak, nanti pakainya apa ya. Oke, ini sudah disiapkan. Kita sudah mempersiapkan alat dan peralatan ya. Peralatan semua. Kemudian kita sudah siapkan pasiennya. Oke. Kita datang ke pasien ya. Seperti apa biasanya? Assalamualaikum. Ya. Seperti interaksi kita biasa kita lakukan. Pertama kita ini settingan kita kan di instalasi gawat darurat. Kalau biasa yang saya kerjakan di instalasi gawat darurat. Kita lihat statusnya pasiennya, kita baca. Terus kita sampaikan ke pasien bahwa untuk hari apa karena kebetulan orang belum mati dan perlu diinfus sama masih. Jadi artinya kita harus ke pasien, kita sampaikan kalau pasien ini perlu pemberian cairan intravenous. Jadi intravenous salah satu fungsinya buat apa? Ketika pasien ini mungkin diare, dehidrasi, kita akan melakukan rehidrasi cairan. Ya, kita melakukan rehidrasi cairan. Kita sampaikan ke pasien bahwa bapak butuh untuk rehidrasi pengembalian cairan ya. Kemudian kita datang ke pasien, kita sampaikan, kita panggil nama sekarang bapak ya, Pak Jody atau Pak siapa? Pak Sugeng ya. Iya, Sugeng. Pak Sain tuh. Hari ini saya mau melakukan pemasangan infus untuk Pak Jota. Kita pasien kita siapkan. Langkah pertama kemudian kita mendekatkan alatnya ya, alatnya kita dekatkan ke dekat pasien ya. Ke dekat pasien. Kita sudah cek alatnya sudah cukup, kemudian kita cari vena ya. Mencari vena. Kita cari venanya. Kalau kita mau masukkan insersinya di sini, kita lakukan
Ini terlalu cepat ya, mungkin terlalu cepat artinya kalau kita kan sebenarnya butuh pasang insun, butuh nanti Cuci tangan. tangan. Cuci tangan. Itu tetap dilewati ya, itu tetap dilewati. Ya. Cuci tangan, kemudian pasang insun ya, pakai insun ya. Ini pasang pakai insun. Setelah pakai insun kita sudah pakai semua, APD sudah kita pakai, kita ke pasien ya tadi. Nanti terus kita lihat kondisi pasien memang harus dipasang infus, kemudian kita sampaikan prosedurnya seperti apa, nanti seperti apa ya, harus seperti apa, ini bisa dibaca. Kemudian kita coba melakukan pemasangan infus ya. Kita siapkan tadi cairannya sudah siap. Kalau di IGD biasanya kita siapkan juga di sini ada spet, artinya untuk begitu kita menusuk kita dapat kita ambil darah sekalian, kita baru pasang infus, karena biar sekali jalan. Ya. Oke, sudah kelihatan venanya. Kita sudah pakai sarung tangan ya ini ya. Sudah pakai sarung tangan. Sudah pakai sarung tangan. Kemudian kita ceritanya kan tadi sudah menggunakan pas alkohol. Kamu kan biasanya gitu emang ceritanya kan udah. Kita pakainya satu kali bersama. Alkohol ini nanti bisa membantu, alkohol swab ini bisa membantu dia memunculkan vena. Jadi kalau susah itu biasanya kita olesi dulu, kita bersihkan. Pelan-pelan nanti biasanya muncul. Kita tekan ya, kita cari venanya di mana. Ya, kalau di sini kelihatan sekali gede banget. Gede banget ya. Kita tekan rasanya seperti ini. Atau nanti di rumah belajar sendiri satu teman dengan teman yang lain coba di dulu karena di sini. Kayak Ohani dong, nusukin suaminya tuh. Kelihatan ini punya saya sudah kelihatan sudah pernah dulu. Ini. Itu kan ya itu dipegang. Tangan Ki. Ya, itu yang nanti insersinya di situ nanti. Ya, kita kasih antiseptik ya. Jadi kemudian begitu. Kita sudah siapkan untuk dewasa. Biasanya kita pakai yang hijau ya. Ya. Ini hijau atau warna biru kalau yang untuk 20 apa? Kalau untuk rehidrasi biasanya pakai hijau atau pakai 20 bisa. Ini. Nanti kita tusukkan seperti ini. Kita tusukkan lubang jarumnya menghadap ke atas ya. Lubang jarumnya ini itu dihadapkan ke atas 30. Biasa aja. Masuk ke sini terus masuk dulu set. Kelihatan venanya apa? Venanya darahnya keluar. Keluar ya, keluar sini naik terus kemudian kita pelan-pelan kita ajukan apa? Jarumnya seperti ini. Nanti sampai si insersinya sampai sini ya. Terus sampai sini ya. Dia masuk ke sini. Kemudian kita ambil jarumnya. Jarumnya kita ambil. Tidak boleh seperti ini keliru. Ya, harus ditaruh di box yang ada yang khusus jarum. Ya. Ini kalau ini untuk membantu kita biar tidak kena jarum. Ya. Setelah ini masuk, ya, kemudian kita ambil tadi. Kalau kita langsung lepas begini dia akan darahnya akan keluar. Maka kemudian kita lakukan dep di sini. Dep di pas ujung. Ini di bawah ya, di dalam ya ini ceritanya di dalam. Kemudian kita mau ngambil sekat untuk ambil darah bisa. Ya. Kalau enggak ya langsung. Jangan seperti ini ya, jangan digigit ya. Enggak boleh ya. Itu yang keliru biasa kita lakukan. Dipegang ada asistenya ya. Kemudian kita Sambungkan. Oke, sambungkan. Kemudian kita alirkan ya. Buka dulu. Lancar semua. Baru nanti kita melakukan fiksasi. Buka. Asisten kan di depan. Ayo cepat. Bingung kan? Ceritanya udah dibuka gitu. Ceritanya begini. Jangan. Ceritanya begini ya. Biar dilihat. Gimana Pak? Ya, lebih cepat. Fiksasi dulu. Ya, fiksasi dulu. Bisa difiksasi dulu ya. Difiksasi seperti ini dulu. Kemudian diberi salep antibiotik atau salep di yang dikasih bukan yang di sini ya, tapi yang di insersinya tadi. Yang lubang. Ya, lubangnya pertama jarum masuk. Yang ngubungin antara itu ya. Yang hubungin dari terakhir antara sambungan tulang dengan Iya. tulang apa vena dengan Kulit ya. gitu. Kalau ini mau injeksi ya nanti. Oke, terus kemudian ini
Satu lagi ya. Satu lagi. Kita bisa lakukan sekalian. Jangan lupa ini dibuka. Jika kita mengalirkan tadi, ini dibuka. Kalau tidak dibuka yang terjadi adalah pecah. Bukan pecah, tidak bisa mengalir. Tidak bisa mengalir. Mikirnya jauh. Pak, mau ambil pantun. Nah, mau berapa tetes? 10 tetes, tinggal kita hitung. 5 tetes dalam 1 menit ya. Jadi separuh sekitar berapa? 30 detik. Capek. Tetesannya sampai 10 ya. Berarti yang kita butuhkan 10 tadi. 5 kali 5 tetes dalam 30 detik. Bisa dihitung kalau cepatnya mau seperti itu. Sudah dihitung. Sudah dicek semua, sudah oke. Kita ke pasien, kami sudah dilakukan pemasangan infus. Sudah terima kasih sudah mau bekerjasama dan seperti itu ya. Oke, mungkin terus kita rapikan alat. Alatnya kita rapikan. Alatnya kita rapikan. Kita kembali ke ruangan untuk dokumentasi. Infusnya apa tadi yang diberikan, tetesannya berapa, untuk pasien siapa, dilakukan jam berapa mulai Swab ya? infus, Swab untuk bukan? dokumentasinya ya. Swab bukan? Nah, terus selanjutnya mungkin Swab ada apa materi bukan? yang Evaluasi merawat swab. merawat infus ya, perawatan infus ya. Perawatan infus sebenarnya yang dirawat adalah kita mengganti balutan ini. Mengganti balutan ini, kita lihat balutannya apakah di situ ada kemerahan atau tidak. Biasanya 2 hari sekali. Kalau di yang dulu kita sering dia 2 hari sekali ganti balutan infus. Sama, artinya kita pertahankan, kita dibuka di daerah tusukannya ini, kelihatan enggak ada kemerahan dan enggak, nanti bisa dilihat pelan-pelan ada kemerahan apa tidak, ada pesnya apa tidak. Kalau memang macet, ada pesnya dan sebagainya harus dilakukan pemindahannya, harus diganti tusukannya. Tapi kalau masih oke ya, masih bisa dipakai, bisa dilanjut ya. Jadi kalau di perawatan infus yang perlu kita kaji adalah nanti ada proses, apakah di situ ada proses diabetisnya, kemudian ada berapa hari pemasangannya. Kan biasanya di labelnya nanti ditulis di sini. Ini dipasang tanggal berapa, ya harus ditulis di sini. Kalau infus seperti itu harus ditulis, dia harus mulai, jangan di infusnya ya, tulisnya tanggal pemasangannya dari infusnya. Kenapa? Kepak. Nanti itu diganti kan? Ya, karena ini kadang-kadang sudah diganti. Yang tidak diganti adalah yang ini. Biasanya kita tulis di sini, sebenarnya di sini. Bisa kita mau modifikasi seperti apa, mau dibikin ini di klaster begini, terus kemudian di sini tanggalnya berapa itu modifikasi perawatnya. Jadi yang jelas di sini sudah tertandai mulai kapan. Itu kira-kira? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, itu ya. Ya, sudah Punya lah. sedikit gambaran? Sudah. Terus? Tergantung kebutuhannya Pak. Ada rumusnya loh. Tergantung kebutuhan cairannya berapa. Kalau bayi dia butuh cairan dalam 1 hari 1 kali 24 jam 1000. Jadi itu 1 hari itu 1000 cc yang masuk. Jadi ada hitungannya. Termasuk hitungan berat badan nanti untuk pasien-pasien anak-anak itu harus good ya, harus baik dalam proses penghitungannya. Kalau tidak, yang terjadi adalah nanti bisa terjadi odipuno, penumpukan cairan yang ada di dalam paru-paru. Kemungkinan besar terjadi odipuno kalau dia overload cairan. Efek dari kelebihan cairan infus biasanya seperti itu. Ya. Mending kurang dulu. Yang pas lah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Begitu ya kira-kira. Nanti kalau Ini yang putih ini tadi masuk semua ya Pak? Bukit ini. ya nanti masuk semua ini yang tinggal di pena. Kita pasang. Coba kan? Ya. Coba kan? Ya. Coba. Jadi gitu ya, teman-teman, nanti kalau pemasangan infus seperti itu, ada nanti bisa dilihat teorinya seperti apa nanti mau masang infus atau perawatan infus ya. Artinya kalau kita bangga kalau kita sudah bisa, tapi jangan sampai seperti itu. Karena apa?
infus itu kita bisa karena kita terbiasa. Bisa karena ya. Kalau kita tidak terbiasa, tidak pernah memegang, Terbiasa nggak nyoblos pernah yang bisa di rumah mengukur. gitu Tapi kan. begitu Lu bandus. lama 10 tahun, 50 tahun berbeda. Iya, Dengan orang temen yang kos terbiasa kan masak gantian infus. gitu. Karena begitu kita bisa masak Beli infus, gantian. feeling kita juga bisa jalan. Apa? Perasaan kita bisa jalan. Yang tidak kelihatan bisa jadi. Itulah kita nanti dituntun sama Allah bagaimana bisa memastikan. Bismillah. Itu ya kira-kira. Oke, cukup mungkin pertemuan kali ini. Ya, Mas. Ya. Oke ya, mungkin untuk pertemuan hari ini kita tutup.